dari kelompok 4. Jadi hari ini kami akan membuat video tentang demokrasi Pancasila. Pertama-tama izinkan aku perkenalan diri. Nama aku Syafira Nazul Maulida. Nama aku Alika Resya Putri. Nama aku Zevania Sandrika. Nama saya Gaddafi. Noris. Saya Rai. Oke, kita langsung lanjut aja ke podcastnya yang berisikan tentang Demokrasi dan Pancasila. Bye-bye. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Adrian Ahmadsyah. Halo guys, kembali lagi di podcast kita. Kali ini kita akan ngebahas tentang demokrasi Pancasila di era reformasi hingga sekarang ini. Juga termasuk amandemen UUD tahun 1945. Periode demokrasi ini tuh dimulai sejak tahun 1998, tepat setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Setelah 32 tahun kekuasaan yang sangat terpusat, publik akhirnya masuk ke dalam masa baru, yaitu disebut dengan masa reformasi. Oke, langsung aja kita ke pembahasan selanjutnya. Yeay. Oke nih, demokrasi di era reformasi itu terjadi karena tuntutan masyarakat. Karena pada kala itu pemerintah dianggapnya terlalu otoriter lah, tidak transparan, tidak memberi pendapat, dan lebih parah lagi dimukamnya semua media-media. Hingga pada puncaknya pada 1997 hingga 1998 terjadi krisis moneter. Harga-harga pada naik tajam. Nah, kesenjangan sosial semakin terlihat dan terjadinya demonstrasi yang besar-besaran antara rakyat dan pemerintah. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang turut kala itu. Pada akhirnya 21 Mei 1998 akhirnya Soeharto mengundurkan diri dan disebutkan pada zaman reformasi. Wah, agak serem juga ya ternyata ya. Ternyata lucu gitu ya. Lucu banget. Aduh. Ayo lanjut. Oke. Ciri-ciri demokrasi pada era ini terlihat berbeda pada era sebelumnya. Beberapa ciri-ciri yang paling menonjol itu yang pertama, kebebasan pers yang semakin terbuka. Terus pemilu yang dilaksanakan lebih jujur dan demokratis, dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat pada sejak tahun 2004. Lalu masa jabatan presiden hanya dibatasi oleh 2 periode. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengenal proses check and balance, yaitu kekuasaan tidak lagi terpusat oleh presiden tetapi dapat dibantu oleh lembaga negara lainnya. Selain itu, muncul juga lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan otonomi daerah juga diperkuat agar pemerintah daerah dapat melaksanakan atau mengatur daerahnya masing-masing. Wow. Gila. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut aja. Tokoh-tokoh penting dalam proses demokrasi, reformasi dan lainnya adalah para mahasiswa dan aktivis yang memperjuangkan perubahan. Dia Habibie sebagai transisi yang membuka pintu demokrasi lebih luas. Amin Rais sebagai tokoh reformasi nasional, dan tentu saja para anggota MPR yang melakukan amandemen UUD 1945. Wow. Jadi menurut lu nih mahasiswa kala itu ini Pi, sangat-sangat demokrasi Pi. Iya. Gila, mantap. Oke. Ini juga ada beberapa peristiwa besar yang menjadi tonggak dalam demokrasi era reformasi. Contohnya itu kayak amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Terus juga ada pemilihan presiden pada tahun 2004, pembentukan Mahkamah Konstitusi, pembebasan pers dan media, serta penerapan otonomi daerah. Wow. Seperti itu. Agak mencegangkan ya. Beberapa demokrasi bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari.
kita bisa memilih pemimpin langsung seperti presiden, gubernur, dan bupati. Media bebas mengkritik pemerintah dan rakyat bisa menyuarakan pendapat lewat media sosial, survei, dan diskusi politik. Tapi pelaksanaan belum sempurna, masih ada money politik, hoax, polarisasi, dan kepentingan kelompok. Meski begitu, Indonesia sekarang sudah jauh lebih demokratis dibanding masa Orde Baru. Wow. Udah mulai berkembang ya berarti ya. Iya, masih udah mulai Sedikit demi kelihatan. sedikit. Oke, kita lanjut. Sebagai penutup, pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama, demokrasi bukan hanya sebuah sistem, tetapi budaya yang harus dijaga bersama. Lalu yang kedua, demokrasi membutuhkan sebuah kejujuran, lalu membutuhkan kesadaran hukum dan partisipasi bersama dalam bermasyarakat. Lalu yang ketiga, reformasi adalah bukti bahwa rakyat mampu membawa perubahan. Sekarang tugas kita adalah menjaga agar demokrasi tetap sehat dan berjalan sesuai nilai-nilai Pancasila. Wih. Ternyata seru juga ya kalau kita ngebahas demokrasi kayak gini. Iya. Iya. Iya kan? Orang juga pada tahu gimana sih pada masa itu. Iya. Betul, kita jadi tahu lebih banyak tentang masa lalu. Lebih baik diingat tapi jangan diulang ya teman-teman ya. Betul banget. Mantap tadi. Oke, sekian dari podcast kita. Terima kasih untuk penonton yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Subre.